untuk data yang kami gunakan pada presentasi kali ini, itu menggunakan data impor dari tahun 2017 dan 2019, adapun ketambahan data nanti disesuaikan dengan uji statistik dan akan dilampirkan di PowerPoint juga. Nah, data-data yang kami gunakan ini kami sadur dari website Kemendagri, seperti itu. Nah, bisa dilihat impor pada tahun 2017, impor pada tahun 2018, dan impor pada tahun 2019, total 36 bulan, dan data-datanya bisa dilihat pada data terlampir. Dan untuk uji-uji statistik yang kami lakukan itu ada tes hipotesis, ANOVA, korelasi dan regresi, juga statistik non-parametrik. Nah, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang mungkin terkendala jaringannya, saya persilakan untuk off-cam, dan untuk presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang pertama, kita akan menguji dengan hipotesis 2 sampel. Next. Nah, di sini kita mengangkat kasus, yaitu Indonesia secara besar memiliki 3 jenis pengelompokan komoditas impor, yaitu consumption goods dan capital goods. Kita langsung next ke perhitungannya. Yang pertama, kita menyatakan hipotesis 0, yaitu rata-rata dari capital goods kurang dari sama dengan rata-rata dari consumption goods. Untuk hipotesis alternatifnya, di sini kita memakai rata-rata capital goods seharusnya lebih dari rata-rata consumption goods. Kita memakai tingkat signifikansi sebesar 0,05. Next. Lalu kita memberikan aturan keputusan, yaitu tolak 0 jika Z lebih dari 1,65. Lalu kita menghitung nilai Z dan membuat keputusan, yaitu distribusi Z-nya sama dengan 2281,92 itu dari rata-rata rata-rata dari capital goods dikurang rata-rata consumption goods sebesar 1340,55, lalu dibagi dengan perhitungan dari akar standar deviasi dibagi jumlah, yaitu mendapatkan 9,45. Kita menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Lalu dengan kesimpulan impor capital goods lebih banyak daripada nilai impor consumption goods. Next. Lalu kita memastikan bahwa p-value ini mendukung untuk menolak H0 karena nilai P lebih kecil dari tingkat signifikan. Next. Dengan kesimpulan bahwa Indonesia melakukan impor kepada komoditas capital goods lebih besar dari consumption goods. Dari hasil uji ini, kita dapat menyimpulkan pemerintah memberikan kebijakan impor Indonesia lebih banyak pada capital goods atau barang modal untuk memacu produktivitas nasional. Selanjutnya kita uji coba menggunakan ANOVA. Next. Jadi di sini tuh pemerintah Indonesia tuh dikritik karena dikira memiliki impor yang sangat banyak. Namun pemerintah ini menyatakan bahwa ketiga golongan impor itu memiliki rata-rata impor yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan negara. Dengan signifikansi 0,05, apakah terdapat perbedaan rata-rata impor dari periode 2017 hingga 2019? Next. Step satunya kita tentukan dulu hipotesis nolnya, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Hipotesis alternatif tidak semua rata-rata sama. Step 2, merumuskan aturan keputusan. Kita tolak K0 jika F lebih besar dari F alpha, K dikurang 1, N dikurang K. Sehingga hasilnya F,05, K kurang 12, N kurang K 1,5, sehingga sesuai tabel F, kita temukan 3,08. Next. Selanjutnya kita hitung nilai SS, SST, dan SSE. Kita menghitung menggunakan Excel sehingga hasilnya itu 74.777.253,35 SST, 189.519.773,26. Dan SS totalnya 1.965.290.986,60.
Next. Berikut tabel ANOVA. Kita di sini untuk menghitung berapa sih nilai F-nya. Nilai F itu dihitung dari mean squares of treatment dibagi mean squares of error. Sehingga hasilnya dapat kita lihat 1327,31. Next. Keputusan tentang hipotesis nol. Karena nilai F itu lebih besar daripada nilai kritis, yaitu sebesar 1327,1, lebih besar dari 3,8, sehingga kami menolak H0. Kesimpulannya, pernyataan pemerintah mengenai rata-rata impor pada 3 golongan komoditas impor Indonesia ditemukan terdapat perbedaan rata-rata. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis korelasi dan regresi. Next. Nah, analisis yang kami lakukan itu berdasarkan kasus yang sudah kami lampirkan, yang dimana pada intinya itu apakah impor bahan baku berpengaruh terhadap ekspor industri yang ada di Indonesia. Lanjutnya. Nah, dengan kasus yang sudah kami sertakan, maka variabel dependennya yaitu ekspor industri dan variabel independennya yaitu impor bahan baku. Kami akan melihat apakah kedua variabel ini ada korelasinya, apakah ekspor industri dipengaruhi oleh impor bahan baku. Nah, kemudian yang kedua kami membuat diagram scatternya. Diagram scatternya ini menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel. Seperti yang sudah kami tampilkan selanjutnya. Nah, berikut data yang sudah kami olah, di mana untuk menemukan koefisien korelasinya kami harus menemukan dulu min dari impor bahan baku, juga min dari ekspor industri, kemudian dikurangi masing-masing datanya dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian hasil dari pengurangan itu dikalikan di mana X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Dan data yang perlu kami cari juga yaitu standar deviasi dari masing-masing variabel. Selanjutnya bisa dilihat di data. Dan selanjutnya itu kami mencari R. Nah, R ini di mana R ini rumusnya seperti yang sudah terlampir, juga telah kami tampilkan per tabel sebelumnya, di mana sigma dari X kurang X bar kali Y kurang Y bar itu adalah 30.632,53 per 36,1 atau N kurang 1, atau yang pada kasus kali ini yaitu jumlah bulan yang kami temukan datanya dikalikan standar deviasi masing-masing variabel, yaitu standar deviasi X dan Y, ditemukan bahwa nilai R yang kami cari itu adalah 0,7. 0,7 ini berarti bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi positif dan sangat kuat. Selanjutnya. Nah, untuk menguji signifikansi dari koefisien relasi yang sudah kami temukan, dibuatlah hipotesis 0, di mana P kurang lebih atau sama dengan 0, H1 P lebih dari 0. Nah, untuk menguji ini kita harus mencari dulu nilai kritisnya dengan mengetahui degree of freedom, di mana degree of freedom-nya itu 36 dikurang 2, jumlah bulan dikurang 2 sesuai rumus, dan apabila dilihat pada tabel yang telah disediakan, itu kami menemukan bahwa nilai kritisnya adalah 1,691 dengan one tail test dan di mana kami menemukan nilai T-nya itu sesuai dengan rumus terlampir, R yang seperti sudah kami temukan 0,7, dan juga seperti yang bisa dilihat 5,715, nilai T lebih dari nilai kritis, maka hasil interpretasinya itu berkoefisien secara positif dan kuat dengan ekspor industri, berkorelasi secara positif. Selanjutnya. Nah, kemudian persamaan regresi seperti rumus terlampir, yaitu P sama A tambah BX, di mana kita harus mencari fungsinya dulu. Untuk mencari fungsinya, kita harus mencari A sesuai rumus terlampir, kami menemukan 5866,9 dan B 0,4436. Kemudian dimasukkan di fungsi Y topi tadi. Nah, apa maksud dari B dan A ini? Di mana untuk B itu sendiri yaitu slope, yang berarti setiap tambahan 1 miliar impor bahan baku akan ada peningkatan ekspor industri sebesar 0,4436. Dan intercept-nya yaitu nilai A, itu berarti jika tidak ada impor bahan baku sama sekali, ekspor industri akan tetap ada sebesar 5.866,9 M. Selanjutnya.
Dan kemudian untuk menguji apakah keakuratan dari regresi yang telah kami hitung sesuai rumus yang terlampir, di mana kami menemukan bahwa keakuratan dari uji regresi tadi yaitu 566,75. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi ditemukan dengan sesuai rumus di yang tadi, atau R yang sudah kita temukan tadi 0,7 dipangkatkan 2, sehingga 0,49 dijadikan persen, berarti 49%. 49% ini berarti bahwa dari 100% faktor ekspor, 49% angka pada data ekspor industri dipengaruhi oleh impor bahan baku, sehingga pernyataan yang kami buat sebelumnya yaitu valid, di mana impor bahan baku berpengaruh terhadap ekspor bahan baku hingga bahkan 49%. Selanjutnya. Selanjutnya adalah statistik non-parametrik. Next. Di sini kita menggunakan dua metode. Yang pertama adalah goodness of fit test equal expected frequency, dan yang kedua adalah Wilcoxon-Saint rank test for dependent samples. Next. Untuk metode yang pertama yaitu goodness of fit test equal expected frequencies. Di sini hipotesisnya adalah kami memperoleh data barang impor bahan baku di Indonesia periode 2019. Seperti pada tabel di sebelah kanan ini dari data dari BPS. Berdasarkan data tersebut, rata-rata impor Indonesia selama tahun 2019 adalah 10.529,63 miliar. Apakah dapat disimpulkan bahwa rata-rata impor bahan baku untuk setiap bulan itu tidak sama? Perhitungan ini kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Next. Yang pertama yaitu menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan antara FO dan FE, kemudian H1-nya adalah ada perbedaan antara FO dan FE. Kemudian yang kedua menentukan tingkat signifikansinya. Kemudian mengikuti distribusi chi-square dilambangkan dengan X kuadrat. Kemudian aturan keputusannya, yaitu reject HO jika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat, tingkat signifikansi K-1. Kemudian FO min FE kuadrat dibagi FE lebih besar dari X kuadrat, tingkat signifikansi 12 min 1. Nah, di sini tingkat signifikansi diisi dengan 0,05, kemudian 12 ini didapatkan dari jumlah bulannya, dikurangin 1, yaitu 11. Kemudian bisa dicek di tabel chi-square pada degrees of freedom-nya 11 dan tingkat signifikansi 0,05, yaitu mendapatkan 19,675. Kemudian pada tabel di samping ini ada data 2019 dalam juta US dollar. Ini adalah rata-rata dari impor bahan baku tadi. Kemudian yang sebelah kanan ini ada FO dikurangin FE, totalnya adalah 0, dan sebelah kanannya lagi ini ada dikuadratkan, kemudian dibagi lagi dengan FE, yang hasilnya adalah 768,69. Jadi nilai hitung X kuadrat ini lebih besar dari nilai kritis, yaitu 768,69 lebih besar dari 19,675. Maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Next. Seperti tadi pada yaitu menolak H0 dan menerima H1. H1 tadi adalah adanya perbedaan antara FO dan FE. Jadi perbedaan antara hasil observasi dan frekuensi yang diharapkan terjadi bukan secara kebetulan. Artinya perbedaan antara FO dan FE ini cukup besar untuk dianggap perbedaan. Maka secara statistik impor bahan baku setiap bulan ini tidak sama atau ada perbedaan. Selanjutnya, kami akan menguji apakah ada perbedaan antara impor di masa pandemi dan sebelum pandemi menggunakan Wilcoxon-Saint rank test for dependent samples dengan tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya, ini adalah data impor Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2020. Selanjutnya, langkah pertama kita menentukan hipotesis. Hipotesis awalnya tidak di hipotesis 0, tidak ada perbedaan impor antara sebelum dan sesudah pandemi. Hipotesis alternatifnya, impor tahun sebelumnya lebih banyak dibandingkan tahun 2020. Angka kedua menentukan rank tabel, dapat dilihat di layar. Selanjutnya,
Langkah ketiga, menentukan nilai kritis. Didapatkan nilai kritisnya itu 10. Rumus terlampir. Lalu langkah keempat, menentukan aturan keputusan. Menolak hipotesis 0 jika rank terendah kurang dari nilai kritis. Rank terendahnya 0, sementara nilai kritisnya itu 10. Maka 0 kurang dari 10. Maka menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, impor sebelum pandemi atau tahun 2019 lebih banyak dibandingkan impor saat pandemi atau tahun 2020. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.